Hai teman-teman semua, kembali Mimin rilis baru, semoga bisa menghibur. Gadis Kecil Milik CEO. Chapter 1. Sakya Anindya Putri, menangisi kehidupannya yang malang, ketika ia kembali menata hidupnya karena kehilangan kedua orang tuanya dengan sosok pria yang sangat mencintainya, kembali menelan pahit dunia, saat melihat pria yang sangat ia cintai bermesraan dengan sahabatnya sendiri saat ia sedang berbadan dua. Kenapa dunia begitu kejam padaku? Apa aku tidak bisa bahagia? Teriak Sakya dengan hati yang begitu sakit. Kembali mengingat masa lalu. Sakya dengan wajah berseri memasuki mall, ia akan membeli hadiah untuk laki-laki yang sangat ia cintai. Hari ini adalah ulang tahun Arka, ia akan membeli sesuatu untuk pacarannya itu. Setelah membelikan Arka hadiah, Sakya memilih pulang karena hari hampir siang. Sampai di apartemen, Sakya masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badannya. Ia akan menemui Arka setelah ia beristirahat sebentar. Sakya memang tinggal sendiri, karena dia adalah anak yatim piatu. Setelah kepergian kedua orang tuanya ia hidup sebatang kara. Jam menunjukkan pukul 2 siang, Sakya sudah berdandan cantik untuk prianya. Ini adalah hal yang membahagiakan untuk keduanya, bukan hanya karena ulang tahun Arka, tetapi ini adalah hari ulang tahun hubungan mereka yang ke-6 tahun. Setelah memastikan penampilannya sudah cantik, ia berjalan keluar dari apartemen membawa paper bag yang berisi hadiah untuk Arka. Sakya menunggu taksi yang sudah ia pesan. Setelah taksi yang ia tunggu datang, segera saja Sakya masuk. "Mau kemana non?" tanya supir taksi. "Ke Jalan Kenanga Pak," jawabnya sopan. Supir pun mengangguk dan menjalankan mobil meninggalkan basemen apartemen. Sekitar 30 menit, akhirnya mobil sampai juga. Setelah membayar, Sakya turun dari taksi. Ia berjalan dengan bahagia. "Selamat siang Nona Kia," sapa security melihat Sakya berjalan ke arahnya. "Selamat siang Pak," sapanya balik seraya tersenyum manis. "Saya ke atas dulu Pak," pamit Sakya sopan. "Silakan." Sakya kembali melanjutkan langkahnya menuju lift. Sakya masuk ke dalam lift dan menekan angka yang ia tuju. Ting! Pintu lift terbuka. Sakya keluar dan berjalan ke arah di mana apartemen Arka. Ia langsung menekan password apartemen Arka, karena memang Arka memberitahunya. Klek pintu terbuka. Sakya masuk dengan senyum mengembangkan. Ia berjalan menuju ruang tamu. Tidak ada Arka di sana. Ia berniat untuk ke kamar Arka, karena biasanya jika Arka tidak ada di ruang tamu, pria itu ada di kamar. Belum sampai Sakya ke tangga, ia mendengar suara Arka di dapur. Ia tidak jadi kamar. Sakya memilih melangkahkan kakinya menuju dapur. Jerek. Sakya terdiam. Air matanya mengalir tanpa diminta. Hatinya sangat sakit melihat Arka, pria yang sangat dia cintai, berpelukan bahkan bersiuman. Sakya menutup matanya berharap ini hanyalah mimpi, tetapi sayang, ini adalah nyata. "Arka!" teriak Sakya dengan kencang. Arka terlonjak kaget, lalu mendorong wanita yang sedang ia cium. Wanita yang bersama Arka bangkit. Ia merapikan rambut dan bajunya yang berantakan. Ia berbalik menghadap Sakya. Sakya semakin terkejut melihat wanita yang baru saja berpelukan bersama kekasihnya. "Tia," ucapnya terkejut. Tia adalah sahabat baiknya saat di bangku SMA sampai kuliah. "Kia, aku bisa jelasin, ini. Cukup Arka, aku melihat semuanya. Aku tidak menyangka kamu mengkhianati cinta kita."
Ucap Sakya dengan air mata yang membanjiri pipi manisnya. Maafkan kami Kia. Kami tidak bermaksud untuk menyakitimu. Pinta Tia mendekati Sakya. Ia mencoba memeluk Sakya, tetapi tanpa ia duga, Sakya mendorongnya hingga terbentur ke meja makan. Apa yang kamu lakukan padanya Kia? Bentakan Arka membuat Sakya terkejut. Ia tidak menyangka, Arka membentaknya. Arka yang baru tersadar pun menghampiri Sakya berniat untuk memeluknya tetapi Sakya menepisnya. Aku benar-benar tidak percaya ini. Kamu mengkhianati aku. Ucapnya lirih, hatinya benar-benar sakit melihat orang yang sangat ia cintai tega mengkhianatinya. Aku minta maaf, Kia, aku sudah mengkhianati cinta kita. Aku dan Tia saling mencintai. Ucapan Arka bagai petir yang menyambar langsung ke dalam hati Sakya. Sakit benar-benar sakit. Sakya tidak bisa lagi mengucapkan satu kalimat pun. Hari yang seharusnya menjadi hari yang begitu bahagia untuknya dan Arka menjadi hari yang menyakitkan untuknya. Ingin sekali dia berteriak tetapi ia tidak bisa. Maafkan aku Kia. Mungkin hubungan kita cukup sampai di sini. Aku sudah capek bertahan denganmu. Aku sangat mencintai Tia. Sesak di dada Sakya benar-benar terasa, seperti ribuan batu menghantam hatinya. Air matanya tak dapat ia bendung. Lagi, Sakya menjatuhkan paper bag yang ia bawa. Aku mohon, jangan katakan seperti itu. Aku tahu kamu hanya bercanda. Aku sedang. Cukup Sakya, aku lelah bertahan denganmu yang sangat manja, aku muak denganmu. Bentak Arka melepas tangan Sakya yang memegangnya. Sakya semakin terkejut, perkataan Arka benar-benar menyakiti hatinya. Baiklah Arka, aku tidak akan mengganggu kehidupan kamu lagi, terima kasih atas goresan luka yang telah kamu berikan padaku. Aku berjanji tidak akan pernah menemui dan mengganggu lagi-lagi. Dan terima kasih, dengan sikap kamu ini, aku bisa mengetahui bahwa kamu ayah yang tidak bisa bertanggung jawab. Ucap Sakya lirih, ia berlari keluar dari apartemen Arka, hatinya benar-benar hancur. Sedangkan Arka terdiam mematung, mencerna ucapan Sakya, sampai Tia menghampiri dan memeluknya. Maafkan aku Kak. Ucap gadis itu melihat wajah Arka yang menahan amarah. Arka hanya mengangguk seraya membalas pelukan Tiara. Flashback off. Sakya menepuk dadanya yang terasa sakit, matanya sudah bengkak karena terlalu lama menangis. Di taman sangat sepi, karena hari hampir petang, sedangkan Sakya sama sekali tidak berniat untuk bangkit. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Arka sudah tidak mau bertemu denganku lagi, sedangkan aku sedang mengandung anak darinya. Sakya mengusap perutnya yang masih datar, air matanya kembali mengalir, ia menengadah menghadap ke langit, hati dan cintanya telah hancur. Ayah ibu, maafkan Sakya, Sakya udah ngelakuin dosa besar, maafkan Kia ayah ibu. Ucap Sakya lirih, alam benar-benar tidak adil padanya, dulu dia kehilangan kedua orang tuanya secara bersamaan, dan Arka datang sebagai pengobat kepergian orang tuanya, dan sekarang ia harus kehilangan pengobatnya itu. Apa aku memang dilahirkan untuk terus menderita? Tanyanya dengan tangan terkepal, rasanya ingin sekali dia mengakhiri hidupnya, tetapi ada kehidupan yang ada dalam perutnya. Anak yang Tuhan titip ke dalam rahimnya. Chapter 2. Sakya membereskan pakaiannya, ia sudah memutuskan untuk pergi jauh dari tempat yang membuat kehidupannya menderita. Ia akan berusaha melupakan masa lalunya dan membuka lembaran baru bersama anaknya, walaupun dia tidak tahu akan pergi kemana dia sekarang. Yang jelas dia harus pergi meninggalkan kota itu, kota yang penuh kenangan bahagia dan juga kenangan pahit. Lebih baik aku tinggal satu malam saja di sini, besok pagi-pagi sekali aku akan pergi.
Ucapnya saat melihat jam di dinding kamarnya menunjukkan pukul 9 malam. Sakya menatap foto dirinya bersama Arka, foto yang menunjukkan betapa bahagianya dia bersama Arka. Air matanya kembali menetes saat mengingat kejadian di mana hubungannya hancur. Ia berharap ini hanyalah mimpi, mimpi yang sangat buruk untuknya, tetapi sayang ini adalah nyata. Kekasih yang begitu ia cintai telah mengkhianati cinta sucinya bersama dengan sahabatnya sendiri. Jam menunjukkan pukul 6 pagi, Sakya sudah bangun dan membersihkan badannya. Ia sudah siap pergi dari tempat di mana kenangan manis bersama Arka tersimpan. Lagi dan lagi air mata Sakya luruh tanpa diminta. Hatinya bagai disayat sembilu, kenangan yang sangat indah, kini hanya kenangan. Sekali lagi Sakya melihat seisi apartemennya. Dia tidak membawa barang-barang atau hal yang berkaitan dengan mantan pacarnya. Ia akan mencari tempat tinggal yang sangat jauh dari keluarga Damian. Selamat tinggal, Arka, semoga kamu bahagia. Ucapnya seraya melihat ke arah foto yang terpasang indah di dinding. Perlahan foto itu menghilang di telan pintu. Sakya sekarang sudah ada di halte menunggu bis datang. Ia juga sama sekali tidak tahu kemana ia akan pergi. Tetapi tidak ada yang bisa ia harapkan di kota ini. Pergi mungkin lebih baik. Setengah jam menunggu akhirnya bis datang juga. Ia mengangkat tasnya ke dalam bis. Sakya memejamkan matanya saat merasakan bis mula pergi meninggalkan halte. Air matanya kembali menetes. Sekarang ia benar-benar pergi meninggalkan kota yang penuh kenangan itu, kenangan bersama kedua orang tuanya, kenangan bersama Arka. Aku merindukanmu, burung beo. Burung beo adalah panggilan sayang untuk Arka, karena Arka cerewet saat bersamanya. Kamu benar-benar bodoh, Sakya. Untuk apa kamu merindukan dia? Jelas-jelas dia sudah mengkhianati kamu. Hati Sakya berteriak seakan sisi jahatnya berkata. Sakya perlahan menutup matanya masuk ke dalam mimpi. Hati dan pikirannya sangat lelah mengikuti alur kehidupan yang telah dibuat untuknya. Sakya turun dari bis. Ia melihat sekeliling. Tempat asing ini akan menjadi tempat dia dan anaknya nanti hidup bersama, jauh dari kotanya yang penuh dengan luka. Sakya berjalan mencari warung makan. Sejak pagi ia belum mengisi perutnya, dan sekarang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sakya berhenti tepat di depan penjual nasi goreng. Nasi gorengnya 1 buk. Ucapnya dengan ramah. Sang penjual pun mengangguk antusias. Ia segera menyiapkan nasi goreng untuk pelanggannya. Setelah menyiapkan nasi goreng pesanan Sakya, ibu penjual itu memberikan nasi goreng yang ia buat untuk Sakya. Makasih, Bu. Ucap Sakya menerima piring yang berisi nasi goreng dan memakannya. Ibu penjual itu melihat tas yang ada di samping Sakya. Kamu hendak kemana membawa tas? Tanya ibu itu. Saya ingin mengunjungi saudara saya, Bu. Jawab Sakya tersenyum. Setelah membayar nasi gorengnya ia berjalan menyusuri jalan. Hari sudah sangat larut, dan Sakya sama sekali belum menemukan tempat tinggal. Aduh, hampir tengah malam lagi, mana tidak ada kontrakan kosong. Sakya memilih untuk istirahat di depan ruko. Ini adalah pertama kalinya sakit tidur di tempat seperti ini, demi ingin pergi jauh dari laki-laki yang sudah menghancurkan kehidupannya. Piar. Sakya terlontar kaget saat pemilik toko menyiramnya dengan air. Sakya mengusap wajahnya yang tersiram air. Pergi kamu dari sini. Dasar gembel, kurangin rezeki saja. Usir ibu-ibu itu memelototkan matanya ke arah Sakya. Maaf, Bu, saya akan pergi. Ucap Sakya bangkit dan pergi dari depan ruko itu. Sakya melihat dompetnya yang tinggal Rp500.000. Sakya berjalan menuju rumah makan yang ada di seberang jalan. Perutnya sudah keroncongan minta diisi.
Sakya mengusap perutnya yang masih rata. Maafkan Mama sayang, kamu harus susah karena Mama. Air mata Sakya menetes, entah mengapa setiap kali mengingat arka kebenciannya bertambah berkali-kali lipat. Sakya menghela nafas panjang, ia mengusap air matanya dan melangkah menuju rumah makan yang ada di seberang jalan. Selepas makan, Sakya kembali mencari kontrakan. Assalamualaikum Bu. Salam Sakya dengan wajah ceria. Waalaikumsalam, cari apa ya Dek? Tanya ibu itu melihat Sakya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sakya yang dilihat seperti itu hanya menunduk menahan air matanya. Ini adalah tempat kelima yang ia datangi tetapi malah diusir dan diteriaki gembel. Maaf Bu, tadi saya melihat rumah yang dikontrak. Saya tanya-tanya warga sini katanya ibu pemiliknya. Ucap Sakya sopan. Itu memang kontrakan saya, memangnya kenapa? Tanya ibu itu dengan nada ketus. Jika ibu mengizinkan saya ingin menyewa kontrakan itu, tapi uang saya tinggal 500.000, nanti sisanya saya akan bayar. Ucapnya sopan, Sakya benar-benar berharap ibu yang ada di depannya ini mau membantunya. Dia ingin segera beristirahat, tubuhnya sudah sangat lemah. Hahaha, 500.000. Untuk apa uang segitu? Rumah itu biasanya dikontrakan 3 juta dalam 1 bulan, dan kamu ingin 500.000, pergi kamu dari sini, dasar pemulung. Lagi dan lagi Sakya diusir dan diejek, hanya air mata yang menjadi teman yang ia temani berjalan, entah kemana ia akan pergi. Sakya mengusap peluk keringat di dahinya, cuaca hari ini sangat panas, sedangkan wanita hamil itu belum menemukan tempat untuk tinggal, kakinya sudah pegal untuk berjalan. Kepalaku pusing sekali. Ucap Sakya lemah, sambil memijit kepalanya yang seakan berputar, penglihatannya buram, dan seketika bukek. Sakya tergeletak pingsan di pinggir jalan, orang yang melihatnya hanya acuh menganggap bahwa itu hanya modus belaka untuk mendapatkan perhatian dari warga. Sakya mengerjap-ngerjapkan matanya, samar-samar ia melihat lampu yang sangat silau. Saat Sakya membuka matanya ia terkejut saat menyadari jika dirinya berada di sebuah kamar yang tidak terlalu besar, terdapat satu lemari yang hanya memiliki 2 pintu, dan di samping tempat tidur terdapat sebuah meja yang tingginya sebanding dengan tempat tidur yang ia tiduri. Kamu sudah bangun. Chapter 3. Kamu siapa? Tanya Sakya merapikan bajunya. Wanita yang berdiri di ambang pintu hanya tersenyum melihat tingkah Sakya. Ia pun berjalan menghampiri Sakya yang terlihat takut. Kamu jangan takut, aku bukan orang jahat, aku yang membantumu saat tergeletak pingsan di pinggir jalan. Ucap wanita itu duduk di tepi ranjang berhadapan dengan Sakya. Terima kasih Mbak, karena sudah menolongku. Ucap Sakya bersyukur. Wanita di depannya hanya mengangguk. Perkenalkan namaku Winda, tidak usah sungkan padaku. Aku pikir usiaku tidak beda jauh denganmu. Ucap Winda mengulurkan tangannya, Sakya pun tersenyum dan membalas uluran tangan Winda. Sakya Mbak. Jawab Sakya tersenyum tulus. Kamu dari mana? Kok bawa tas segala? Winda yang teringat tas Sakya pun bertanya. Dari kota Bekak, aku pindah ke sini karena ingin memulai kehidupan baru. Sakya tersenyum, tetapi senyuman itu membawa luka. Walaupun dia tersenyum tetapi rasanya Winda melihat senyum hampa. Apa yang terjadi? Daripada kepo, Winda lebih baik bertanya. Sakya yang ditanya hanya menggelengkan kepala, dan tersenyum. Ia tidak ada niatan untuk membagi lukanya kepada orang lain. Tidak apa jika kamu tidak ingin cerita, kalau begitu bagaimana kalau kita makan dulu, aku takut janinmu kenapa-kenapa.
Sakya benar-benar terkejut saat Winda mengatakan janin. Apakah perempuan yang ada di depannya tahu jika ia sedang hamil? Tapi dari mana ia bisa tahu Sakya tidak pernah memberitahukannya? Sakya terdiam sampai tangan Winda menyentuh wajahnya yang terdapat air mata. Aku memiliki sahabat seorang dokter kandungan. Walaupun terdengar bodoh karena aku menyuruh seorang dokter kandungan memeriksa keadaan seseorang yang sedang pingsan, tapi dia tetap memeriksamu, tapi tahu-tahu kamu hamil. Winda yang mengerti kebingungan Sakya pun menjelaskan bagaimana ia bisa tahu kalau dia sedang hamil. Air mata Sakya semakin mengalir, ia sangat bersyukur dipertemukan oleh orang sebaik Winda. Apa boleh aku memelukmu, Mbak? Tanya Sakya ragu. Winda mengangguk seraya merentangkan tangannya. Sakya pun langsung masuk ke dalam pelukan Winda. Pelukan yang sangat nyaman. Sakya terus memeluk Winda dan menahan tangisnya. Hatinya sangat lemah, begitupun tubuhnya. Ia seperti tak memiliki sandaran untuk hidup. Beribu-ribu batu seperti menghantam jantungnya. Menangislah Sakya, jangan ditahan. Lepaskan biar kamu lebih tenang. Aku akan siap mendengarkan ceritamu. Tetapi setelah itu kamu harus melupakan semua kenangan yang menyakitkan itu. Masih ada janin yang ada dalam perutmu. Kamu harus kuat. Ucap Winda mengelus lembut punggung Sakya. Tak berselang lama, tangisan itu semakin pecah. Winda hanya bisa mengelus punggungnya memberikan kekuatan. Sakya terus menangis di pelukan Winda sampai ia terbatuk-batuk. Apa sudah tenang? Sudah merasa baikan? Tanya Winda melihat Sakya bangkit dari pelukannya dan menghapus sisa air matanya. Sakya pun mengangguk dan tersenyum. Sekarang ceritakan hal yang membuatmu sedih. Setelah itu buang semua kenangan pahit dan buka lembaran baru bersama adikmu. Sakya mengelus dan sekali lagi memeluk Winda. Baru kali ini Sakya mendapatkan pelukan kasih sayang setelah kedua orang tuanya meninggal. Sakya bangkit dan memperbaiki posisi duduknya. Sekarang aku sendiri, Kak. Kedua orang tuaku meninggal sejak umurku 12 tahun. Perlahan aku bangkit dan memperbaiki hidupku. Hari-hariku penuh dengan hinakan dan ejekan dari teman-temanku, tapi aku tidak ingin putus asa. Aku yakin akan ada hari bahagia yang menanti. Sampai suatu ketika, aku masuk sekolah menengah, aku bertemu dengan pemuda tampan, baik dan penyayang. Sakya menghentikan ceritanya dan menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya perlahan. Hatinya kembali sakit saat mengingat Arka yang begitu menyayanginya, melindungi dan mencintainya. Kami menjalin hubungan selama 6 tahun. Selama itu dia tidak pernah marah padaku, dia selalu menjaga dan mencintai aku, banyak kenangan indah bersamanya, tapi saat ulang tahun dirinya dan ulang tahun hubungan kami yang ke-6 kalinya, dia berselingkuh dengan sahabatku sendiri, dia bahkan tidak mengejarku menanyakan maksud ucapanku yang mengatakan dia ayah yang tidak bisa bertanggung jawab, dia lebih memilih bersama wanita itu. Hati aku sakit, Mbak, seperti disayat sembilu. Benar-benar sakit. Tanpa sadar Winda mengeluarkan air mata saat mendengar cerita Sakya. Dia saja yang hanya mendengarkan merasakan sakit, apalagi Sakya. Sakya terus menangis sesenggukan, tetapi ia sedikit lega, karena rasanya sedikit nyaman saat menceritakannya. Winda selalu setia menjadi tempat sandarannya. Sudah Gi, kamu yang sabar. Masih ada si dede bayi yang harus kamu jaga, dan seorang ibu yang baik tidak boleh kelaparan, itu tidak baik untuk bayinya. Sakya mengangguk. Winda pun mengajaknya keluar kamar dan mengajak Sakya ke meja makan. Sakya memperhatikan dapur yang sangat nyaman, walaupun kecil tetapi sangat bersih, barang-barang juga tersusun rapi. Setelah duduk, Winda mengambilkannya nasi dan sayuran beserta ikan yang sudah ia goreng. Makasih Mbak, saya tidak akan pernah melupakanmu kebaikan Mbak kepada saya, tapi apa boleh saya meminta bantuan Mbak satu kali lagi?
Tanya Sakya terlihat ragu. Winda pun mengangguk. Apa saya bisa minta tolong? Mbak, carikan saya kontrakan. Nggak apa-apa kalau kontrakan itu kecil. Ucap Sakya serius. Ia sudah lelah mencari kontrakan tetapi tidak ada yang mau membantunya. Mungkin Winda memiliki kenalan yang menyewa kontrakan. Winda tersenyum dan menggenggam tangan Sakya. Kamu tidak perlu cari kontrakan, di sini ada 2 kamar, dan Mbak juga tinggal sendiri. Menggeleng, dia sudah terlalu banyak. Merepotkan Winda. Maaf Mbak, bukannya saya men. Aku mohon Sakya, tinggallah di sini. Aku ingin memiliki teman ngobrol. Sakya terdiam sejenak. Jika ia menolak belum tentu juga ada yang memberinya tempat tinggal dengan uang sedikit. Sakya pun mengangguk, dan memeluk Winda. Sakya benar-benar bersyukur bisa bertemu dengan Winda. Mungkin wanita yang sedang ia peluk adalah malaikat yang Tuhan kirim untuknya. Aku berjanji Mbak, aku akan cari pekerjaan dan membantu Mbak membayar sewa rumah. Sekali lagi terima kasih. Ucap Sakya tulus. Winda menggelengkan kepalanya mendengar Sakya ingin bekerja. Ingat Sakya, kamu sedang mengandung, kamu tidak boleh terlalu lelah. Masalah rumah, tidak ada yang perlu dibayar, karena ini adalah rumahku sendiri. Tapi biarkan aku bekerja Mbak, bagaimanapun nanti aku butuh uang yang banyak untuk biaya persalinan dan biaya baju dan perlengkapan untuk anakku. Sakya tidak bisa bersantai dan merepotkan Winda, bagaimanapun mereka butuh uang yang lebih untuk biaya persalinan Sakya. Winda sedikit berpikir sebelum ia menganggukkan kepala. Terima kasih Mbak. Ucap Sakya. Winda pun mengangguk dan mereka pun makan dan sesekali mengobrol. Chapter 4. Sakya menghirup udara segar yang menyapa hidung mancungnya. Udara yang sangat sejuk dan nyaman. Ia memilih ke dapur untuk memasak. Saat sampai di dapur, ia melihat Winda sedang duduk di kursi makan, seraya menyangga wajahnya dengan kedua tangannya. Mbak, kenapa? Tanya Sakya duduk di samping Winda. Winda yang disebut namanya pun langsung menoleh dan mendapati Sakya yang ada di sampingnya. Nggak apa-apa kok Kya. Mbak cuman berpikir tentang kamu. Jawabnya seraya memperbaiki posisi duduknya. Tentang apa Mbak? Tanya Sakya melihat Winda berpikir. Begini Kya, Mbak punya tempat kerja tidak jauh dari sini. Winda menghentikan ucapannya melihat Sakya ragu-ragu. Kerja apa Mbak? Tanya Sakya terlihat antusias. Winda hanya menghela nafas pelan. Rumah makan, tapi yang dibutuhkan koki, jawab Winda terlihat ragu. Aku bisa kok Mbak, ucap Sakya antusias. Tapi jadi koki itu sangat membutuhkan tenaga yang banyak Kya, sementara kamu sedang hamil, Mbak takut terjadi apa-apa sama kandungan kamu, ucap Winda khawatir. Sakya duduk di samping Winda dan langsung memeluk wanita itu. Dia baru bertemu Winda kemarin tetapi ia sudah menganggap Winda sebagai saudaranya. Makasih Mbak, sekarang aku bisa merasakan punya keluarga lagi. Ucap Sakya dengan air mata yang mengalir di pipi cantiknya. Tuhan benar-benar baik mempertemukan dia dengan Winda yang seperti malaikat penolong untuknya. Winda membalas pelukan Sakya. Ia membalas pelukan wanita hamil itu. Aku pernah ada di posisimu Kya, di mana semua orang membenci dan membuangku. Aku juga pernah putus asa dan hampir bunuh diri, tetapi Allah memberikan hidayah padaku. Ucap Winda menitipkan air matanya. Sakya seketika melepas pelukannya saat mendengar cerita Winda. Baginya tidak mungkin wanita sebaik Winda memiliki nasib yang menyedihkan. Apa aku bisa tahu cerita Mbak? Tanya sakit ragu. Winda hanya mengangguk dan menghapus sisa air matanya, memandang jendela dapur. Flashback off. Winda adalah seorang istri yang sangat disayangi Rayhan.
Mereka sudah menikah selama 2 tahun tetapi Winda belum sama sekali menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan hamil. Meski begitu Raihan sebagai suami tidak pernah menggunjing tentang anak. Baginya jika Winda belum hamil itu artinya Allahu belum memberikan mereka kepercayaan. Hari-hari mereka sangat bahagia. Raihan sangat mencintai Winda, meski kakek Ray selalu menghasut Ray untuk menceraikan Winda dan menikah dengan cucu sahabatnya, bukan hanya alasan ingin menginginkan cucu, tapi kakek Ray sudah berjanji akan menikahkan cucunya bersama cucu sahabatnya. Ray, apa yang kamu lihat dari wanita mandul itu? Dia tidak bisa memberikan kamu keturunan, menikahlah dengan cucu Prasetyo. Ucap kakek Dharma kepada cucu sulungnya. Ray hanya menyunggingkan senyuman sinis. Entah yang keberapa kali kakek Dharma memintanya untuk menceraikan Winda. Maaf kak. Sampai kapanpun Ray nggak akan pernah bercerai dengan Winda. Dia adalah hidup Ray kek, jadi stop untuk selalu mengganggu rumah tangga Ray. Ucap Raihan tegas, ia memilih pergi dari sana daripada harus bertengkar dengan orang yang sudah membesarkannya. Winda menghapus air matanya, ia yang tadinya ingin memberikan makan kesukaan kakek Dharma mengurungkan niatnya, toh jika ia ke sana malah akan mendapatkan hinaan dari kakek Dharma. Winda memilih pulang ke apartemen yang ia tinggali bersama suaminya. Sakit di dadanya tidak tertahankan lagi. Selama 2 tahun ini Winda selalu memendam sakit di dadanya mendapatkan perilaku buruk dari kakek suaminya, tetapi mau pergi pun ia tidak bisa. Dia sangat mencintai Raihan. Ketukan di pintu membuat Winda menghapus matanya. Dengan cepat ia meraih make up di atas nakas dan memoles wajahnya agar tidak ketahuan jika ia habis menangis. Klik. Pintu terbuka memperlihatkan Raihan dengan senyuman manisnya yang dibalas senyuman yang tak kalah manisnya dari Winda. Udah pulang sayang? Tanya Winda meraih tangan suaminya dan menciumnya. Belum? Ini hanya bayangannya, yang asli masih di kantor. Dia nitip salam sama kamu, katanya dia sangat merindukan kamu. Winda memanyunkan bibirnya membuat Raihan gemas. Tanpa aba-aba, ia langsung mencium bibir Winda karena gemas. Kamu ngangenin banget deh sayang, serius. Ucap Raihan mencium kening Winda. Perempuan itu hanya tersenyum. Ia melepas dasi yang melingkar di leher suaminya dan membuka jas Raihan. Aku siapkan air hangat dulu ya oleh Raihan. Winda pun berlalu ke kamar mandi, menyiapkan air hangat untuk suami tercintanya. Winda keluar dari kamar mandi dan mendapati suaminya yang sudah terlelap di atas ranjang. Perlahan ia mendekat dan duduk di tepi ranjang melepas sepatu yang masih menempel di kaki suaminya. Entah sampai kapan aku bisa melayani kamu seperti ini mas. Tapi aku berharap kepada Tuhan, Dia tidak memisahkan kita, walaupun banyak godaan dari orang di luar sana. Winda menahan isak tangisnya, ia tidak ingin Raihan mendengar tangisannya dan menjadi khawatir. Setelah melepas sepatu dan kos kaki Raihan, Winda berdiri dan keluar dari kamar. Winda menuju dapur dan menyiapkan makan malam untuk suaminya. Setengah jam berkutak di dapur, Winda menyelesaikan makannya, dan saat yang bersamaan Raihan menuju dapur. Sayang, bau masakanmu benar-benar membuatku lapar. Ucap Raihan seraya duduk di kursi. Winda hanya tersenyum dan mengambilkan makanan untuk suaminya. Setelahnya ia pun mengambil makanan untuknya dan mereka pun makan tanpa suara. Hati-hati ya sayang, jangan lupa makan. Ucap Winda mengantar suaminya ke depan pintu. Raihan hanya tersenyum dan memeluk Winda dengan erat. Entahlah hatinya benar-benar gelisah. Ingin sekali dia menghabiskan waktu bersama istri cantiknya itu tetapi ia harus meeting. Kamu jaga diri baik-baik di rumah. Aku berangkat kerja dulu. Aku mencintai kamu. Ciuman begitu lama mendarat di kening Winda. Aku berangkat sayang.
Hati-hati Mas. Ucap Winda melihat punggung suaminya yang semakin jauh darinya. Entah mengapa hati aku benar-benar gelisah Mas, aku berharap kamu selalu dalam lindungan Allah. Tanpa Winda sadari, air mata jatuh membasahi pipinya, lah menutup pintu dan berjalan ke arah kamar. Tok tok tok. Belum sampai Winda mencapai tangga, seseorang telah membuka pintu. Winda hanya geleng-geleng kepala. Baru saja Raihan pergi sudah kembali lagi. Ia lupa jika tidak mencium pipi suaminya sebelum berangkat. Mas baru aja kamu pergi udah balik lagi. Pasti inget nih aku belum cium pipi dan bibirnya makanya balik lagi. Winda melangkah ke arah pintu. Klek. Pintu terbuka lebar. Winda terkejut saat orang yang ada di depannya bukanlah suaminya melainkan